Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Leni S. NIM 2501340155. Mahasiswa PPG Darjab Kementerian Agama tahun 2025. LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus guru bidang studi Bahasa Indonesia di MTS Negeri 2 Pelalawan. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 2 Pelalawan dengan materi menulis teks prosedur. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah pada hari ini anak ibu diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan belajar, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ade Rotama, Kaila, Azra Rakika, Aisyah Adelia Putri. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak ibu hadir semua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri dulu. Berdiri dari
kita silakan dulu. Setelah kita mengajar lagu sejarah ya, maka kita akan melanjutkan dengan SDK supaya untuk menyemangat kita mengikuti materi selanjutnya. Oke, itu 1, 3 ya. 1, 2, 3. Teguh semangat. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyusun teks prosedur tentang kebiasaan sehat secara sistematis dan kreatif sesuai struktur. Nah, di sini ada menyusun teks prosedur tentang kebiasaan sehat secara sistematis dan kreatif sesuai struktur tes. Ya. Nah, di sini pernahkah kalian memberikan instruksi kepada teman agar tidak salah melakukan sesuatu hal? Nah, di sini apabila kita melakukan sesuatu hal itu, kalau kita memberikan sesuatu apa yang terjadi jika sesuatu hal itu tidak berurutan? Ya, akan terjadi kegagalan. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi penulisan teks prosedur. Nah, terlebih sebelum kita menjelaskan tentang materi teks prosedur tersebut, kemarin juga sudah kita pelajari. Ada nggak masih ingat nggak kalian tentang apa itu teks prosedur? Ada yang ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal atau untuk melakukan pekerjaan. Itu adalah teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu dia mempunyai ciri-ciri, juga mempunyai jenis-jenis, dan juga mempunyai struktur. Nah, di dalam teks prosedur tersebut ada 3 jenis teks prosedur. Apa yang pertama? Teks prosedur. Ya, teks prosedur sederhana. Dan yang keduanya adalah teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga adalah teks prosedur pokok. Nah, di sini untuk lebih jelasnya maka kalian perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP semester 1. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian dari teks prosedur, kemudian jenis dan ciri-cirinya, lalu struktur teks prosedur, dan juga kaidah pembahasannya. Sudah siap semua? Sekarang kita kenalan dulu yuk, teks prosedur itu apa ya? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya adik-adik beli HP baru nih, pasti ada petunjuknya kan, misalnya petunjuk untuk memasukkan slot kartu gitu, atau petunjuk untuk menyalakan, petunjuk untuk melakukan pengisian ulang baterai. Nah, petunjuk itu merupakan teks prosedur. Kenapa sih teks prosedur ini penting? Karena kita sebagai manusia ini butuh panduan. Jadi sebenarnya jika kita lakukan sesuka kita tanpa panduan, bisa-bisa barang yang kita pegang itu bisa aja rusak. Jadi dengan adanya teks prosedur, maka kita dapat memiliki panduan dalam membuat atau menyusun sesuatu. Ya, oke. Setelah kalian melihat dari video tersebut, maka inilah cara kita membuat atau menulis teks prosedur. Nah, dengan contoh apa tadi? Setelah kalian lihat, membuat telur kata sapi. Nah,
dari membuat telur mata sapi itu kalian bisa nantinya kita akan membagikan kelompok dan kalian akan membuat tiap kelompok itu menulis teks prosedur tersebut. Paham? Yang setelah kalian melihat video tersebut, paham kira-kira? Oke. Nah, di sini ada contohnya juga selain dari telur mata sapi tadi. Di sini ada juga contohnya. Di sini diproses membagikan suruh bagi kelompok. Nah, di sini ada 4 kelompok, ya. Ada beberapa kelompok. Nah, di sini ada beberapa kelompok. Nanti kalian akan membuat teks prosedur tersebut. Jadi kelompok satu di sini aja lah ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Nah, di situ ada nanti kalian menulis teks prosedur itu. Yang pertama nanti kalian di sini ada kalian isi dulu judulnya apa nanti, ya, sesuai soal yang ada di LKPD. Oke? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan teks prosedur tersebut? Tidak, berarti paham semua ya. Oke, baiklah, kalian akan membuat teks prosedur tersebut. Silakan kalian kerjakan. Oke, kerjakan. Namanya dipilih. Ya, nama kelompok. Oke, ini nama kelompok. Maaf. Nah, di sini ada karton. Nanti kalian tempel di sini ya. Kalian buka apanya ya? Ditempel nanti. Sampingnya boleh, itu boleh. Oke. Nah, kita buka. Iya, buat nama kelompok. Buka kertas. Buka. Mana tadi? Ini ada ada di ada mana gunting tadi? Ganti aja, ada gunting waktunya. Oke. Santai aja ya, waktunya 20 menit. Apa? Jangan satu aja. Ini satu aja. Nama kelompoknya boleh di atas. Dosa.
Jamnya mana? Buka apa ya? Tekernya buka. Iya sudah benar namanya di sini. Ya, buka itu. Itu buang. Ini namanya Itu boleh ditempel kamu enggak? Ini enggak usah ada nah, tengah-tengah boleh. Apa? Boleh. Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok yang udah selesai dulu. Ya. Yang udah selesai kelompok. Kelompok 3 udah. 1 udah. Kita mulai dari kelompok siapa tadi? Kelompok 4 lah dulu ya. Kelompok 4 udah selesai dari tadi. Ayo maju. Kelompok 4 ya udah selesai. Ya, ayo maju, ayo maju. Maju semua sini. Depan. Bacakan nanti di sini aja apa? Membacakan orang tua. Sini aja nanti. Orang pegang, orang pegang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Muhammad Aji dan Faras. Kepada Muhammad Aji dan Faras, dipersilakan. Baca. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini, di mana tes kelompok kali ini yang berjudul cara meningkat gigi yang benar. Tujuannya untuk membersihkan gigi dan mulut agar terbebas dari pilek atau bau. Bahan-bahan dan alat sikat gigi lembut, pasta gigi dan air bersih. Langkah-langkahnya: 1. Basahi gigi, oleskan pasta gigi sebesar biji kacang. 2. Sikat gigi depan dengan gerakan atas bawah. Dan 3. Sikat gigi belakang dan gerakan dengan gerakan sebentar. 4. Sikat lidah perlahan untuk menghilangkan bakteri. Dan
Terakhir, umur dengan air bersih hingga tidak bisa. Kesimpulannya, menyikat gigi 2 kali sehari membuat gigi kuat dan bersegar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih pada kelompok 3. Dan kita lanjutkan kelompok terakhir, yaitu kelompok kedua. Kami silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Al-Hadar Aisyah. Inilah hasil diskusi kami. Cara membuat jus buah segar. Tujuan membuat minuman sehat yang kaya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bahan atau bahan buah: apel 1 wadah, 1 lembar blender gelas pisau. Langkah-langkah: cuci bersih semua buah dan masak di bawah air mengalir. Kuas apel dan wortel potong kecil. 3. Goreng lemon untuk diambil airnya. 4. Masukkan semua bahan ke blender tambah sedikit air. 5. Blender hingga halus. Tuang ke gelas. Kesimpulan, sini segar membuatmu pencengahan dan membuat tubuh lebih berenergi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada semua kelompok yang telah menyajikan hasil diskusinya untuk hari ini dan telah melaksanakannya dengan baik. Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang penulisan teks prosedur ini, gimana perasaan kalian setelah melakukan penulisan teks prosedur tersebut? Gimana perasaannya? Oke, nah di sini Ibu juga berterima kasih sama kalian sudah melakukannya dengan baik. Nah, di sini setelah kita mempelajari tadi, Ibu pengen kalian itu apa yang kalian dapat dari penjelasan yang sudah disampaikan. Nah, ada nggak yang masuk ke dalam memikirkan apa yang kalian dapat setelah kita pelajari tentang menulisnya tersebut? Ada. Apa yang kalian lakukan, kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Coba Mahardita, coba kamu jawab itu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah kata-kata suatu aktivitas atau kegiatan mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, bagus. Ayo. Dan selanjutnya, di sini bisa nggak kalian menyimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang materi teks prosedur tersebut? Ada nggak siswanya yang bisa? Anjar bisa menyimpulkan? Saya ingin bertanya. Oke. Yang ingin saya tanyakan seperti apakah langkah-langkah untuk menulis teks prosedur kompleks? Nah, si Anjar bertanya seperti apakah langkah-langkah untuk menulis teks prosedur kompleks. Nah, tadi kita sudah menayangkan, juga sudah dijelaskan apa itu teks prosedur kompleks. Nah, kalau teks prosedur kompleks itu dia itu adalah semuanya penulisannya dengan lengkap, ya kan? Dia lengkap, kompleks, komplit. Berarti dia lengkap. Nah,
kalau lengkap itu kira-kira seperti apa? Tentu contohnya kita akan membuat nasi goreng spesial. Ya, spesial itu berarti dia lengkap. Ya, contohnya seperti kalau lengkap itu membuat nasi goreng tersebut tentu ada bawang merahnya, ada bawang putih, ada perbumbuan yang lain, terutama ada nasinya, juga ada minyak yang harus kita sediakan. Nah, setelah itu nasi goreng kita buat, tentu ada lagi yang lainnya, seperti ada telur, ada tomat, ada timun, ada ayam suwirnya, ada kerupuknya. Jadi setelah selesai dimasak, nasi goreng tersebut itu dihidangkan seperti itu, dia komplit, ya. Nah, komplit itu berarti dia lengkap. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan mana yang kompleks, mana yang sederhana, dan mana yang protokol. Nah, selanjutnya masih ada dari kelompok yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan pemahaman lebih, ada yang kurang tidak mengerti, silakan. Atau mungkin ada yang sudah senang dengan belajar hari ini. Apakah senang semua? Oke. Nah, untuk itu Ibu akan menyimpulkan beberapa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama tentu kita membahas tentang menulis teks prosedur. Nah, dari menulis teks prosedur tersebut itu pun tidak mudah ya, tentu kita harus belajar. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa pengertian teks prosedur, apa tujuannya. Nah, tersebut teks prosedur juga ada mempunyai struktur, juga mempunyai jenis, dan ada juga lagi teks prosedur itu yang mempunyai ciri-ciri dan kaidah. Nah, kalau seandainya kita meninggalkan struktur itu, bisakah kita membuat menulis teks prosedur tersebut? Justru kita tidak bisa, karena itu adalah aturannya. Ada struktur, ada jenis. Nah, kalau jenis tadi kita harus tahu jenis teks prosedur yang kita buat itu yang mana? Apakah jenis sederhanakah, komplekskah, atau protokol? Ya, jadi kita harus tahu dulu ketiga jenis tersebut. Kalau kita tidak tahu, kita ini sederhana itu seperti apa, yang protokol itu yang seperti apa, ya kan? Kalau yang sederhana tadi apa penjelasan dari video tadinya? Yang sederhana itu yang mudah kita pahami, ibaratnya dia itu tidak banyak syarat-syarat, langkah-langkahnya itu hanya sedikit. Itu yang sederhana. Seperti apa tadi namanya? Kita baju. Nah, seperti kita beli handphone baru, tentu ada di situ petunjuknya. Ya, oke, paham? Ya, untuk pelajaran hari ini, ya, mungkin kalian semua sudah memahami apa yang telah disampaikan. Nah, setelah itu untuk minggu depan kita mungkin akan membahas tentang materi teks deskripsi. Nah, sekarang kita kan membahas materinya tentang teks prosedur. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, kita mungkin hari ini kita cukup sampai di sini tentang pelajaran menulis teks prosedur. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, maka kita akan berdoa dulu sebelum kita selesai pelajarannya. Oke? Untuk itu, Ibu minta kepada ketua kelasnya berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.